Bab disunahkan puasa sunnah di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. An Abi Ayyub radhiyallahu taala, diriwayatkan dari Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man shoma ramadhana, barang bersiapa berpuasa di bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittan, kemudian diikutkan ditambah sittan 6 min Syawalin dari bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, seperti orang berpuasa sepanjang masa. Gambaran tentang pahala yang luar biasa. Maka sunnah. Jadi setelah tanggal 1 tidak boleh berpuasa. Tanggal 1 Syawal haram berpuasa. Baru Anda boleh memulai tanggal 2, 3, 4. Dan tidak harus langsung. Yang penting kita ambil 6 hari di bulan Syawal. Memang keutamaan ada sesuai agar kita seiring dengan sabda Nabi. Memang yang bagus, lebih bagus lagi kalau kita bisa mengikuti langsung, beriringan langsung. Setelah tanggal 1 berbuka bareng-bareng, baru tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka setelah itu kupatan, itu hari rayanya itu. Sebetulnya itu kupatan itu adalah orang yang puasa 6 hari. Sekarang hebat, sudah nggak puasa kupatan juga. Alhamdulillah ada rizkinya. Bahkan sebagian tempat di kampung ada di Jawa Timur sana memang tradisinya berpuasa. Termasuk yang kita temui di Tarim sana. Jadi kalau Anda hari tanggal 2 Syawal, 3 Syawal nggak berpuasa, Anda itu kayak melanggar di masyarakat. Semua orang pada berpuasa. Sehingga kegiatan mereka di bulan Ramadan akan berlanjut. Di tanggal 2, 3, 4, 5, 6, kemudian setelah itu ada ziarah kepada masyayikh setelah berbuka, setelah puasa 6 hari. Dan boleh kita seperti itu. Cuman di sana ada sebagian mazhab seperti mazhab Malik, mereka menghindari untuk langsung. Jadi menghindari untuk langsung, bahkan kebalikan. Karena jangan sampai membebankan orang. Sudah puasa 30 hari, jangan sampai dibebankan. Jangan sampai orang menduga kalau ini wajib. Maka mazhab Malik, termasuk kita punya sahabat yang dari Malikiyah, mereka tidak berpuasa. Dan dengan sengaja untuk menghindari agar jangan sampai diduga ini adalah beban kewajiban. Sebab orang awam itu begitu baik hatinya itu nggak membedakan antara yang sunnah dan wajib. Sunnah pun dianggap wajib, sehingga mereka menjadi berat melakukannya. Itu orang awam yang tulus. Kebalikannya orang alim yang nggak tulus, wajib cuma kayak nggak berguna. Jadi masalah orang awam yang tulus itu betul, jadi dianggap kayak wajib. Nah, tapi kita mengikuti madhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu bahwa baik kalau Anda langsung menyambung tanggal 2, 3 sampai 6 hari. Kalaupun tidak, mungkin Anda harus acara keluarga, mungkin diajak makan ibunda, diajak makan keluarga. Cuman hafwan hasalah puasa. Masyaallah. Masyaallah. Kalaupun Anda harus berpuasa, enggak usah ngomong begitulah. Apalagi zaman sekarang makannya kan rame-rame. Ada cara makanan pelit. Apa cara makanan pelit? Prasmanan. Sebab kalau sudah pengen nggak bisa balik lagi. Ya, saya kadang-kadang waduh enak banget mau balik malu kan gitu ya. Enggak apa-apa, bukan makanan pelit, guyonan saja ya. Tapi betul kan? Kalau sudah pengen nggak bisa balik lagi. Nggak enak, jauh sudah. Perjalanan sudah jauh. Baik. Kalau prasmanan kan enak. Anda ngambil piring, kasihkan ke teman, nggak ada yang tahu kalau Anda tidak berpuasa, sohibul bait tetap seneng. Karena sahibul bait mengundang Anda, pengen Anda makan. Jangan, Allah fan, saya puasa. Sudah 3 tahun ini. Waduh. Masya Allah. Ya? Tidak boleh. Jadi Anda ngambil piring, Masya Allah. Orang bawa piring di depan sahibul bait, Masya Allah. Hilang. Jadi kalau memang harus berpuasa. Sebab menyenangkan kaum muslimin, urusan hidangan yang dihidangkan pun adalah juga suatu amal baik. Bahkan bisa menjadi wajib kadang. Sementara puasa kita adalah sunnah. Baik, ini adalah puasa 6 Syawal. Dan jika ada ibunda yang solehah, berarti ibunda solehah itu mikir utang. Utang puasa boleh Anda bayar. Anda tidak usah bingung. Ada sebagian ada yang berkata, kalau utang yang belum dibayar nggak boleh puasa. Memang kalau yang wajib belum dibayar nggak perlu melakukan sunnah. Akan tapi bagi Anda yang punya utang, niatkan untuk membayar utang, maka nanti Anda dapat bonus sunnah. Selesai. Begitu mudahnya dengan Allah. Anda bayar
Jangan biniat sunnah. Anda bayar utang, dapat bonus sunnah, sudah luar biasa. Jadi kelihatannya itu puasa sunnah, padahal utangnya banyak itu, belum kelar lagi. Masya Allah, ya ini sunnah ya, baik. Baik, tapi dapat bonus nanti, bonusnya sunnah. Tapi ingat catatannya, puasa sunnah tidak bisa digabung dengan puasa fardu dalam niat. Tapi kalau puasa sunnah dengan sunnah boleh digabung. Ada kemudahan dalam puasa, tidak seperti sholat. Ada sholat sunnah dengan sunat boleh digabung. Ada sholat sunnah dengan sunnah yang tidak bisa digabung. Rawatib dengan rawatib tidak boleh digabung. Atau rawatib dengan tapi kalau puasa, biarpun puasa sama-sama rawatib bisa digabung. Contoh, puasa 6 Syawal Anda gabung dengan sunnah Senin, boleh digabung. Padahal sama-sama puasa yang dikukuhkan. Anda puasa 6 Syawal, saya puasa Syawal plus puasa Senin. Tak taunya di hari putih juga, tak Anda gabung. Niatnya pas puasa Senin tanggal 14 hari putih itu 13, 14, 5 kemudian plus Syawal. Sunnah dengan sunnah dalam puasa boleh digabung dan Anda mendapatkan utuh. Allah tidak pelit kepada hambanya dan Allah melihat niat dari hati seorang hamba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholli ala sayyidina Muhammad. Buya yang semoga dirahmati Allah. Amin, amin. Saya mau bertanya masalah puasa sunnah bulan Syawal. Yang kita tahu yaitu kita disunahkan untuk puasa sunnah bulan Syawal dari tanggal 2 sampai tanggal 7 atau 6 hari berurutan. Nah, keutamaannya kalau kita puasa bulan Syawal tapi tidak berurutan, itu sama yang berurutan sama tidak utamanya di mata Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpuasa sunnah Syawal adalah mulai hari kedua sampai akhir Syawal, batas waktunya. Tanggal 1 Syawal haram kita berpuasa, bukan dapat pahala, dapat dosa. Aneh ya, pahala ya, puasa kok jadi haram. Berarti memang kalau beribadah itu harus patuh kepada Allah. Nggak perlu Anda mengandalkan kekuatan, saya kuat kok, habis Ramadan nambah 1 deh, 1 Syawal, nggak ada, dosa. Nggak boleh nuruti hawa nafsu, buka makan yang enak. Kemudian menurut madhab kita Imam Syafi'i tidak harus tatabu, 6 itu tidak harus berurutan, 6 tidak harus berurutan. Bahkan sebagian ulama memakruhkan kalau langsung Syawal takut dianggap wajib. Ada sebagian ulama, tapi madhab kita tidak. Sebagian ulama itu langsung jangan tanggal 2 deh, nanti aja ada akhir-akhir ke belakang. Khawatir nanti dipikir orang wajib sehingga memberatkan orang. Tapi jumhur mengatakan tidak, mau di tanggal 2 itu sunnah dan tidak harus berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu berurutan, tidak harus. Akan tapi kalau ada yang berurutan ini adalah memang lebih baik, karena kebaikan ini memang hendaknya segera dilaksanakan. Sebab kalau menunda nanti, menunda-nunda, kalau sudah tahu boleh diundur itu nanti Syawal hilang, kan begitu bisa jadi. Makanya kalau cepat beres, alhamdulillah sunnah. Cuma kalau Anda mulai tanggal 12 Syawal sampai nanti 12/1 ya besok enggak, 1 puasa besok enggak, tetap dapat puasa Sid Syawal. Memang diutamakan, lebih utama kalau segera diselesaikan. Kenapa? Menunda amal baik takut nanti tidak ada kesempatan lagi. Selagi Anda sehat, Anda puasa. Cuman kadang masalah baik ini menjadi tidak baik karena banyak hal. Jadi pokoknya jangan hawa nafsu deh. Anda suatu ketika karena Anda pengen puasa Syawal luar biasa, tak taunya apa, di hari ketiga Anda puasa hari pertama Syawal, hari ketiga Anda lagi ziarah ke rumah ibunda tercinta, tak taunya ngerti Anda mau datang masak banyak, tak taunya apa, ayo nak makan, Umi saya lagi puasa. Hah, sok bener tuh manusia. Hah? Seneng kan ibundamu untuk makan bareng dengan beliau, ya? Jangan hawa nafsu, jangan pakai sok-sokan deh ibadah. Jadi kadang seperti itu, datang ke rumah gurunya, jarang bertemu, gurunya menghormati dia, mohon maaf Kiai saya lagi puasa.
Masya Allah, hebat ente. Jadi perlu kita menyesuaikan. Jadi tidak harus karena puasa sunnah. Bahkan mungkin yang nyama tatabuk tadi berurutan tadi memang tidak harus. Jadi boleh belentang-belentok 1 puasa 3 hari lagi, 4 hari lagi sah dan dapatkan pahala puasa 6. Jadi puasalah dan hendaknya kita memang harus itu termasuk sunnah yang dikukuhkan kok. Kemudian juga Anda bisa pilih di hari yang misalnya hari yang juga sunnah, jadi pahalanya double lagi. Misalnya Anda paskan hari Senin, puasa Syawal saya hari Senin, berarti puasa Syawalnya dapat, Seninnya juga ada dapat. Kalau sunnah dengan sunnah boleh Anda niatkan dua-duanya. Saya niat puasa Syawal plus puasa Senin, saya niat puasa Syawal plus puasa Kamis, atau nanti pas pertengahan Syawal puasa putih hari 13, 14, 15 Anda niatkan, boleh. Makanya itu orang cerdas, pekerjaannya satu tapi niatnya banyak, pahalanya banyak, kan begitu. Itu khusus bapak-bapak. Ibu-ibu bayar utang dulu deh, jangan banyak ngomong. Cuman ibu jangan khawatir, ibu bayar utang dapat pahala persis, nggak kurang. Dahulukan bayar utangnya, jangan pakai hawa nafsu, saya puasa sunnah ngutangnya nanti. Biasa ibu-ibu suka mundur tuh ya. Jadi puasa sunnah kalau ibu niatnya fardu saja, niatnya mengqadha, tapi ibu dapat puasa sunnahnya, niatnya nggak usah didobel nggak boleh, nggak sah. Jadi ibu niat saya, ya Allah saya niat qadha puasa deh, bahasa niat pun pakai bahasa gitu juga ngerti, ada dehnya juga sah kok. Pakai nawaitu somahotin tambah bingung nanti ya. Jadi pakai bahasa Indonesia sah sudah, ya Allah saya pengen puasa qadha besok deh tadi ya, sah. Itu loh. Jadi niatnya di dalam hati diucapkan dengan lidah, tidak usah pakai nawaitu somahotin an adai an qadha'i syahr ramadan kata-kata. Wah tambah nggak hafal doa, nggak qadha Nabi mau qadha aja telepon sama ustadznya susah ditelepon lagi ya. Niatnya seperti itu, nggak usah digabung dengan sunnahnya. Tapi Allah Maha Kasih, karena puasa Anda pas di hari sunnah maka dapat bonus pahala sunnah, kan enak. Makanya insya Allah kalau ada orang ibu-ibu puasa Sid Syawal dijamin bulan Sya'ban tidak bingung qadha puasa. Coba yang pengkodok, yang bingung mengkodok puasa sampai Sya'ban itu pasti jarang puasa sunnah. Coba aja dilihat itu puasa Syawalnya enggak, alasannya macam-macam nanti. Alasannya demi baru 30 hendaknya puasa biar sehat. Jangan dituruti juga ya hawa nafsu. Tapi hawa nafsu ibadah juga nggak boleh dituruti. Mestinya lagi enak makan dengan saudara kerabat. Bahkan sebagian kayak waktu kalau di Hadramaut itu langsung hari rayanya itu nanti seperti di Jawa Timur tuh ada di daerah tertentu itu hari rayanya tanggal 7 nanti, tanggal 8. Jadi setelah puasa sholat hari raya redem lagi, diem lagi, hari kedua puasa, baru hari raya nanti hari ke-8 atau 7 ke-8 itu memang ada. Kalau kita di Yaman juga begitu, ndak puasa ya bingung, suasana kayak puasa, ngajinya masih berjalan, halakohnya masih berjalan, baru nanti watnya itu apa, hari rayanya itu setelah hari ke-8 itu baru kunjung para masyayikh dan sebagainya. Bahkan menjadi kebiasaan. Nah inilah menjadi kebiasaan, kalau nggak puasa jadi nggak enak. Makanya dalam riwayat dalam madhab Malik melarang kalau menjadikan orang jadi beban, sebab itu sunnah harus tetap sunnah, sehingga tidak harus, boleh ditunda lagi setelah itu, mundur boleh. Bahkan kalau takut nanti orang menganggap itu wajib sehingga nggak puasa jadi nggak enak, maka tunda saja biar orang tidak meyakini kalau itu wajib. Itu adalah puasa sunnah hari raya, lakukan, pahalanya besar insyaallah.